kami. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan keterangan pers yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan pada Jampitsus terkait dengan update ya atau perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai 2023. Tetapi nanti secara spesifik terkait tempusnya ini di tahun 2015-2016. Rekan-rekan media, perlu kami sampaikan bahwa penyidik dalam kurun waktu ini terkait dengan perkara ini terus melakukan pendalaman, terus melakukan penghimpunan terhadap bukti-bukti agar membuat terang tindak pidana ini dan menemukan tersangkanya. Dan dalam perkara ini setidaknya ada 90 orang saksi yang sudah diperiksa. Oleh karenanya, bagaimana perkembangannya? Kita simak bersama. Direktur Penyidikan akan memberikan penjelasan terkait substansinya. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih Pak Kauspenkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam bagi kita semua yang saya hormati, teman-teman dari media massa yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya ingin menyampaikan tentang perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2023. Sebagaimana Surat Perintah Penyidikan nomor 53 tanggal 3 Oktober 2023. Adapun hal tersebut adalah sebagai berikut, bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTR, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP, dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukanlah rapat koordinasi di bidang perekonomian
yang dihadiri oleh kementerian di bawah Menko Perekonomian, yang salah satu pembahasannya bahwa Indonesia pada tahun 2016 kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton. Dalam rangka stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional. Pada bulan November sampai dengan Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia, memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI atas nama P untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula, padahal dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga seharusnya diimpor adalah gula kristal putih secara langsung, dan yang dapat melakukan impor tersebut hanya BUMN. Bahwa ke-8 perusahaan swasta yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, sebenarnya izin industrinya adalah produsen gula kristal rafinasi yang diperuntukkan untuk industri makanan, minuman, dan farmasi. Setelah ke-8 perusahaan tersebut mengimpor dan mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, selanjutnya PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal senyatanya gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta, yaitu 8 perusahaan tersebut, ke pasaran atau ke masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya dengan harga 16.000 per kilogram, yaitu harga yang lebih tinggi dari HET saat itu 13.000, dan tidak dilakukan operasi pasar. Bahwa dari pengadaan dan penjualan DKM yang telah diolah menjadi gula kristal putih tersebut, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105 per kilogram. Bahwa kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, negara dirugikan sebesar kurang lebih 400 miliar rupiah. Bahwa selanjutnya pada hari ini Selasa 29 Oktober 2024, penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan status saksi terhadap 2 orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut adalah 1. TTL selaku Menteri Perdagangan periode 2015 sampai dengan 2016 berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP /60 F.2 FD.2 /10/2024 tanggal 29 Oktober 2024. Yang kedua, tersangka atas nama CS
selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016 berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor tab garis datar 61 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 29 Oktober 2024 bahwa terhadap kedua tersangka dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan untuk tersangka TTL di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat perintah penahanan nomor 50 tanggal 29 Oktober 2024 dan untuk tersangka CS ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung berdasarkan surat perintah penahanan nomor 51 tanggal 29 Oktober 2024. Para tersangka disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI tahun nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas dalam penjelasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Direktur Penyidikan. Rekan-rekan media, itu keterangan yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan. Saya kira sangat lengkap, ya. Kalau ada hal-hal yang ingin didalami, barangkali ada 1-2 pertanyaan, silakan. Dan sebelumnya kami informasikan bahwa nanti kita turun secara beraturan saja, dan barangkali kedua tersangka akan diturunkan setelah kita semua sudah menunggu di bawah, ya. Saya kira begitu. Ada pertanyaan? Cukup? Pak, penegasan aja Pak untuk peran dari mana Pak? Dari Rama dari Radio Alsinta. Penegasan aja untuk peran dari Mendak 2015-2016 ini, Pak TL ya, itu seperti apa? Sejauh mana Pak? Silakan Pak Dir. Penegasan terhadap peran dari TTL, ya. Jadi sudah jelas. Saya rasa tadi sudah cukup jelas, ya, bahwa TL ini tadi yang pertama adalah telah memberikan penugasan kepada perusahaan, ya, untuk mengimpor gula kristal mentah menjadi gula yang kemudian diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka stabilisasi harga gula di masyarakat. Karena pada saat itu gula langka, harga melambung tinggi. Padahal seharusnya yang berhak melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilisasi adalah BUMN yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan. Itu pun adalah seharusnya gula kristal putih, bukan gula kristal mentah. Ya, sudah jelas? Saya kira begitu, ya. Ada yang lain? Cukup? Oke, karena tidak ada lagi, saya kira kami sampaikan terima kasih. Ya. Untuk dari kasus
Maaf, ini analisa dari Peradilan. Untuk karena ini impor dari gula, apakah dari pihak Bea Cukai juga ada lagi tersangkanya, Pak? Terima kasih. Jangan begitu. Baik. Untuk tersangka lain, ya kita ikuti perkembangan dari hasil penyidikan. Artinya tidak menutup kemungkinan akan bertambah tersangka lain apabila telah ditemukan bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Ya. Pak, satu lagi izin. Alkah dari Media Indonesia. Ini untuk penegasan aja Pak, dari kapan penyidik sudah menyidik kasus ini? Mungkin dalam hitungan bulan atau hitungan tahun sudah mendalami kasus ini, dan bagaimana nantinya ketika publik menilai ada politisasi di balik penyidikan ini dan penetapan tersangka TTL ini, bagaimana sikap Kejagung merespon? Terima kasih. Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Bahwa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti, itu yang perlu digarisbawahi. Tidak terkecuali siapapun pelakunya, ketika ditemukan bukti yang cukup, maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Saya ulangi, tidak memilih atau memilah siapa pelakunya, sepanjang memenuhi alat bukti yang cukup. Terima kasih. Ya. Sejak kapan Pak? Penyidikannya sejak kapan? Penyidikan dalam perkara ini sudah cukup lama, sejak Oktober 2023. Jadi kalau dihitung mungkin 1 tahun. Dengan jumlah saksi sekitar 90. Tentu penyidikan tidak hanya berdiri di sana, kita juga minta penghitungan kerugian keuangan negara, juga memerlukan ahli, sehingga cukup lama karena perkara ini bukan perkara yang biasa, bukan perkara yang sederhana. Ya, cukup ya? Ya, satu lagi. Pak, mengenai barang bukti, Pak. Izin Pak, Bapak boleh. Pak izin Pak, saya Thomas Pak dari Kumparan.com mau menambahkan pertanyaan yang tadi aja Pak. Kan tadi untuk penyidikan ya Pak. Kalau penyelidikannya itu dimulainya kapan Pak? Gitu. Ya. Kita sudah tahap penyidikan setahun. Artinya kalau penyidikan jatuh sebelum itu, ya. Saya tidak punya data ini mulai kapan, tapi yang pasti subsistem daripada penyidikan adalah penyelidikan. Itulah tahap yang telah diatur dan ditentukan dalam KUHP. Ya, cukup ya. Nah, terakhir, TV One masih. Tadi mau nanya soal ini Pak, izin Pak, dari TV1 soal barang buktinya kan kerugiannya sampai 400 miliar. Ini barang bukti yang udah dipegang sama penyidik ini apa aja Pak? Kalau boleh. Ya. Tentu kalau barang buktinya gula sudah tidak ya, karena gula kan sudah beredar di masyarakat apalagi tahun 2015 ya. Bukti yang telah kita dapat, 1 catatan, dokumen, keterangan saksi, ya, keterangan ahli, itu bukti. Kalau barang bukti kita dapat adalah dokumen sama catatan, ya, transaksi keuangan. Ini sudah kita dapat semuanya. Siapa yang melakukan, apa isinya, penyidik sudah mengantongi semua. Baik, saya kira demikian ya, rekan-rekan media. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penegasan tidak ada politisasi dalam perkara ini ya. Dan kami sangat bersyukur rekan-rekan media terus melakukan dukungan, support, dan ini bagian dari support masyarakat. Dan kami terus mengharapkan dukungan supaya kami terus bergerak ke arah yang lebih baik. Saya kira demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, depan Pak. Pak, Pak. Oke.
Pakir. Udah beres. Oke? Ya. Nanti nggak apa-apa, silakan rekan-rekan media boleh turun dulu. Termasuk kameranya standby dulu, nggak apa-apa, kita tunggu kalau sampai sudah ini baru. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih Pak.